Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja nyala milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman maupun Islam, serta berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan serta kemurahan rezeki dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu secara bersama-sama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya untuk kelas 10 Madrasah Aliyah pada semester 2, yang dimana pada semester 1 kita sudah membahas tentang kehidupan Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Kali ini kita akan membahas tentang khalifah pengganti daripada Rasulullah SAW. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dia. Peradaban Islam masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu, mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah teman-teman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekedar pemberitahuan untuk khalifah atau untuk Khulafaur Rasyidin pada semester 2 ini akan ada penyempitan materi karena pada semester 2 ini sudah masuk pembelajaran tentang dinasti Bani Umayyah, yang pada tahun sebelumnya dinasti Bani Umayyah itu adalah pelajaran yang akan dipelajari pada kelas 11 terutama di semester 1, tetapi untuk tahun ini sudah dibahas untuk kelas 10 semester 2, maka akan ada penyempitan materi atau pengurangan materi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kita akan bahas masalah yang urgent atau masalah yang paling penting-penting atau pokok-pokoknya saja. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah teman-teman, kita akan mengenal siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dilahirkan pada 2 tahun setelah tahun gajah. Atau ada yang mengatakan juga bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi, artinya 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat daripada tahun kelahiran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fir, atau juga mengatakan bahwa nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, merupakan teman akrab Rasulullah SAW yang selalu bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia. Jadi Abu Bakar merupakan teman Rasulullah dari masa kanak-kanak hingga nanti sampai Rasulullah wafat. Dan sudah dijelaskan bagaimana tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita singgung pada semester 1. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq itu ternyata pernah mengikuti rombongan Abu Thalib yang hendak pergi ke negeri Syam, yaitu yang dimana untuk melaksanakan perdagangan. Namun di pertengahan jalan atau mendekati negeri Syam, Abu Thalib itu dicegat oleh seorang pendeta, yang dimana pendeta itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Abu Bakar merupakan salah seorang yang mengikuti daripada perjalanan tersebut, sehingga nanti akhirnya Abu Thalib membawa Rasulullah untuk kembali lagi ke kota Mekah. Lalu Abu Bakar merupakan orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, merupakan seorang saudagar kaya, berakhlak mulia dan selalu menepati janji. Ya, Abu Bakar merupakan khalifah yang sangat kaya raya karena pada masa kecilnya beliau suka berjual beli atau menjadi seorang pedagang. Lalu sifat lainnya adalah Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Itulah ciri-ciri daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
11-12-nya daripada sifatnya Rasulullah SAW, karena Abu Bakar As-Siddiq senantiasa berada di sisi Rasulullah, baik di Gua Hira, baik Rasulullah nanti hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemaninya. Nah, sejak masuk usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Inilah keistimewaan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Khalifah Umar adalah orang yang dulunya dalam keadaan kondisi jahiliyah. Nanti kita akan bahas satu persatu khalifah-khalifah tersebut. Nah, selanjutnya merupakan orang yang pertama kali memeluk Islam. Nah, di mana Abu Bakar adalah orang yang lelaki pertama yang diajak oleh Rasulullah, lelaki dewasa pertama yang diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Yang di mana saat Rasulullah telah menjadi seorang nabi, lalu disuruh untuk berdakwah, maka orang-orang yang terdekat terlebih dahulu yang diajak Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam, dan Abu Bakar adalah orangnya. Yang nanti disebut sebagai orang asabiku nal awalun. Tanpa ada paksaan, tanpa ada keraguan, Abu Bakar As-Siddiq pun mengikuti ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Merupakan orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana saat Rasulullah melaksanakan ibadah atau dipanggil oleh Allah SWT, diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau peristiwa Isra Mi'raj, untuk mengurangi duka Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad telah ditinggal oleh istrinya dan pamannya. Nah, di sini setelah Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, hampir semua orang itu tidak mempercayai peristiwa tersebut. Hampir seluruhnya tidak percaya. Bahkan ada orang yang sudah mulai murtad kembali kepada agamanya karena keimanannya masih lemah. Nah, terutama Abu Jahal merupakan orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah, senantiasa menanyakan Rasulullah tentang firman-firman apa saja yang kejadian-kejadian apa saja yang telah terjadi pada Rasulullah. Saat itu Rasulullah memberitakan bahwa Rasulullah telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, tetapi Abu Jahal malah mengolok-olok dan menganggap Nabi Muhammad sudah mulai gila, dan menyampaikan kepada para penduduk kota Mekah, dan kota Mekah itu saat itu bergejolak sehingga menganggap Nabi Muhammad telah gila. Tetapi berdirilah seorang Abu Bakar yang tanpa ragu untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Disitulah Rasulullah mendapatkan dukungan dari salah satu sahabatnya yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, atau orang yang mempercayai. Nah, Abu Bakar mendapat kehormatan menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Hira. Salah satu-satunya sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, yang dimana pada masa itu Rasulullah sudah terancam daripada nyawanya. Ada pengepungan rumah Rasulullah untuk pembunuhan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menemui daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengikuti beliau untuk dapat hijrah ke kota Madinah, yang dimana nanti Rasulullah beserta Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Hira. Itu sudah kita ceritakan pada bab semester 1 tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Apa saja yang terjadi, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube, di video sebelumnya. Selanjutnya, dalam sejarah peperangan membela Islam, Abu Bakar selalu ikut dalam perang dan tidak ada yang tidak diikutinya. Itulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Nah, Abu Bakar menjadi pemegang Ar-Royah dalam perang Tabuk. Nah, nanti silakan teman-teman cari apa maksud Ar-Royah. Nah, biar kita sama-sama belajar. Selanjutnya, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Inilah menjadi salah satu asbab musabab bahwasanya Abu Bakar layak untuk menjadi seorang khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kedua, pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslimin itu diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut sehingga Abu Bakar berpidato. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu semua orang hampir tidak percaya. Bahkan sekelas Khalifah Umar bin Khattab sampai-sampai mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad atau Nabi Muhammad mati, maka siap-siaplah akan kupenggal kepalanya. Saking tidak terimanya bahwasanya Rasulullah telah wafat. Nah, setelah itu, untuk menenangkan kaum muslimin pada masa itu, Abu Bakar As-Siddiq berpidato yang dimana isi pidatonya adalah, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati untuk selamanya. Jelas. Satu-satunya zat yang tidak akan pernah mati adalah Allah SWT. Allah adalah yang ma'awal tanpa ada yang ma'awali, yang ma'akhir tanpa ada yang mengakhiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan buat teman-teman semuanya, bahwasanya Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalami namanya kematian. Apalagi diri kita semua. Kita tidak akan pernah tahu kapan malaikat akan mencabut nyawa kita. Bahkan menurut sebuah riwayat, dalam satu hari 72 kali malaikat senantiasa mendatangi kita untuk persiapan mencabut nyawa kita. Sudah genap atau belum usianya. Mati tidak menunggu kita tua, mati tidak menunggu kita miskin, mati tidak menunggu kita kaya, mati tidak menunggu kita sehat, atau mati tidak mengenal kita sakit. Jika sudah waktunya tidak dapat diundur, tidak dapat pula untuk dimajukan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan, sebelum kematian itu datang menjemput kita, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, terutama dalam pelaksanaan ibadah sholat. Satu-satunya yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir atau orang-orang muslim adalah masalah sholat. Jadi buat teman-teman, jangan sampai sekali-kali untuk berani-berani meninggalkan sholat. Dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin dapat kita lakukan. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Dan Allah mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Sekarang kita diberikan kesempatan, kita masih hidup, itu tanda karena Allah masih cinta kepada kita. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada diri kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk senantiasa mempersiapkan diri kapan kematian akan datang. Setidaknya kita sudah mempersiapkan bekal untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf teman-teman, bukan menggurui, tetapi kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya kematian itu adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Oke, lanjut. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapa sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW saat itu. Kaum Ansor terbagi menjadi dua golongan, yaitu kaum Aus atau suku Aus dan suku Khazraj, yang dimana pada masa itu kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah, yang dimana penduduk Madinah, suku Aus dan Khazraj merupakan dua suku yang senantiasa bertentangan atau senantiasa bermusuhan. Karena menganggap diri mereka sama-sama merasa paling baik. Maka datanglah Rasulullah untuk mendamaikan suku Aus dan Khazraj dengan ikatan kalimat La ilaha illallah. Selanjutnya, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, yang dimana itu merupakan tempat pertemuan dengan bermaksud untuk memilih pengganti atau khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kaum Ansor atau suku orang Madinah, mereka merasa berhak atas jabatan itu, lalu mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Dan kaum Muhajirin atau orang-orang Mekah, mereka juga merasa berhak untuk dari diri mereka untuk menjadi seorang khalifah. Maka mereka menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Lalu apa yang terjadi? Kita baca di slide berikutnya. Namun kaum Muhajirin justru menunjuk Abu Bakar sebagai calon khalifah setelah Rasulullah SAW. Nah, saat itu Abu Bakar menunjuk Umar, tetapi Umar malah justru berbaiat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah.
engkau adalah orang yang senantiasa menemani Rasulullah, dan engkau adalah orang yang pertama kali diamanahi dalam urusan agama, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang tidak bisa mengimami, maka Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat setelah Rasulullah dalam keadaan sakit. Nah, jadi Rasulullah justru menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka inilah ijtihad mereka untuk menunjuk daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Khalifah pertama. Lalu kemudian Umar membaiat Abu Bakar, dan kemudian baiat itu diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, dengan demikian selesai dan sempurnalah pembaiatan Abu Bakar karena mayoritas kaum muslimin membaiatnya. Terus masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, setelah nanti Abu Bakar dibaiat menjadi seorang khalifah, nanti Abu Bakar juga berpidato. Apa isi pidatonya? Silakan teman-teman buka di bukunya atau buka di Google, cari pidato Khalifah Abu Bakar saat resmi menjadi seorang khalifah. Itu sangat menyentuh sekali. Lalu masa kepemimpinannya digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kaum muslimin yang masih lemah imannya, mereka kembali murtad. Lalu mereka tidak mau membayar zakat. Ini adalah rintangan yang sangat besar yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka selanjutnya Abu Bakar itu wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Nah, setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di kamar Aisyah atau di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Beberapa strategi yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq antara lain: 1. Peristiwa ridah, yaitu peristiwa peperangan terhadap orang yang murtad dan orang yang tidak mau membayar zakat, yang dimana Khalid bin Walid menjadi jenderal untuk dalam peristiwa perang Ridha. Mereka menganggap bahwasanya membayar zakat itu hanya terjadi saat Rasulullah SAW masih hidup. Maka hal ini langsung diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ditambah lagi dengan orang-orang yang kembali ke ajaran nenek moyang mereka atau mereka kembali murtad. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran. Nah, setelah peristiwa Ridha, banyak orang-orang penghafal Al-Quran yang wafat. Maka di situ Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan untuk pembukuan Al-Quran, yang dimana akhirnya usulan tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Lalu Zaid bin Sabit ditunjuk untuk menjadi pemimpin untuk pengumpulan Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan peperangan dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW, yaitu dengan mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Nah, ini dia. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. 1. Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu sahabat yang dijuluki Amin Haji al-Ummah atau orang terpercaya dari umat Islam, dikirimkan ke Hims dan ke Huma. Yang kedua ada Yazid bin Abu Sufyan, dikirimkan ke Damaskus untuk menyebarkan atau menyiarkan agama Islam. Selanjutnya ada Syurabil, dikirim ke Yordania, ada Amr bin As dikirim ke Palestina, dan ada Ikrimah ibnu Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini merupakan anaknya Abu Jahal yang telah memeluk agama Islam. Pasukan yang ditugaskan untuk selalu siap menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Maka Ikrimah siap membantu daripada keempat pasukan tersebut untuk menyebarluaskan agama Islam.
Lanjut. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, inilah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan materi nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Jika ada manfaatnya silakan diambil. Kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pengetahuan saya, keilmuan saya dalam pembahasan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman semua saya minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.